Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita meneruskan pembahasan dosa besar yang ke-65, yaitu debat kusir, yaitu perdebatan yang didasari oleh yaitu keinginan untuk menjatuhkan lawan, bukan untuk mencari kebenaran. Bagaimana caranya agar argumentasi orang lain terpatahkan di saat berdebat, meskipun dengan membawa aib orang yang kita debat, meskipun tidak ada kaitannya dengan materi perdebatan. Karena tujuan utamanya adalah menampakkan kehebatan dan menjatuhkan lawannya. Dan kita sampai pada hadis waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi setelah membawakan ayat-ayat, berarti kita masuk pada hadis yang pertama, ya. Hadis yang pertama di dalam bab ini. Berkata al-muallif rahimahullah, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abghadar rijali ila Allah taala al-aladdu al-khasimu. Sesungguhnya para lelaki yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang suka berdebat lagi menentang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ada orang-orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam hadis yang lain ataupun ayat yang lain ada orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga termasuk di antara sifat Allah adalah mencintai dan membenci. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membenci seseorang itu tanpa ada alasan. Dan orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa dipastikan dia telah melakukan dosa besar. Sebagaimana yang sering kita ulang-ulang, termasuk di antara kategori dosa besar adalah seseorang yang melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Allah membencinya. Allah tidak suka padanya. Allah tidak mau berbicara padanya. Misalkan dalam hadis-hadis yang pernah kita sampaikan, ya, maka ini cukup menunjukkan bahwa ini adalah dosa besar. Nah, siapakah di antara manusia? Dalam hadis ini disebutkan dengan lafaz ar-rijal, yaitu para lelaki. Namun bukan berarti ini tidak berlaku bagi para wanita. Ya. Tapi ini maksudnya apa? Secara umum yang suka berdebat, yang suka menentang dan bermusuhan itu adalah para lelaki. Sebagaimana dalam dosa meratap. Ya, di dalam dosa meratap Nabi SAW menyebutkan dengan bentuk muannats an-naihatu, seorang wanita yang meratap.
Apakah berarti laki-laki boleh meratap? Jawabannya tentu tidak. Namun dosa meratap ini didominasi oleh kaum wanita. Nah, sehingga apabila ada laki-laki yang meratap, padahal sifat laki-laki itu pada dasarnya adalah tegar, mampu menahan emosi, kok masih meratap dengan cara berteriak, dengan cara menangis histeris, dengan cara memukul wajah, maka tentu dosanya lebih besar. Karena tidak sepatutnya seorang laki-laki itu memiliki perilaku demikian. Nah, demikian pula berdebat, debat kusir, menentang dan lain sebagainya. Ini dosa yang didominasi oleh kaum lelaki. Makanya Nabi SAW menyebutkan dengan bentuk ar-rijal. Ya, sesungguhnya manusia atau laki-laki, para lelaki yang dibenci oleh Allah adalah al-alad al-khasim, suka berdebat dan menentang. Taib. Dan ini jelas ya. Jadi orang yang suka berdebat, menentang, bermusuhan, termasuk di antara orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya. Waruya atau warawa Raja'un Abu Yahya sahib as-Saqat wa huwa layyin. Raja' meriwayatkan, dan Raja' ini adalah Abu Yahya, yaitu seorang perawi yang memiliki cacat, lemah. Meriwayatkan dari An Yahya ibni Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang intinya hadis ini bersumber pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jadala fi khusumatin bighairi ilmin lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'ah. Yang artinya, barang siapa yang berdebat, ya, barang siapa yang berdebat di dalam permusuhan tanpa ilmu, maka senantiasa dia berada di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala hingga ia meninggalkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan yang lainnya. Dan ada yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ada yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Namun al-muhaqqiq, yaitu Syekh masyhur Hasan Al-Salban hafizahullah, menyebutkan di dalam catatan kakinya, yurwa bi asanid mukhtalifah salihah min ghairi hadzal tariq. Namun diriwayatkan diriwayatkan dengan sanad yang berbeda-beda selain dari jalur yang ini. Namun salihah, bisa diterima, namun bukan dari jalur yang ini. Wa ka'annahu yusiru ila ba'di turuqi hadits Ibni Umar al-ati di halaman sekian dan sekian. Nah, jadi kesimpulannya, ada yang mengatakan hadis ini sebenarnya bisa diterima. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan hadis ini. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang berdebat di dalam permusuhan. Jadi perdebatannya itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi justru mencari musuh. Tujuan utamanya untuk bermusuhan, bagaimana cara menjatuhkan lawan debatnya. Ditambah lagi bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Tanpa hujjah yang dibenarkan. Pokoknya asal bisa bicara, asal bisa membawakan dalil-dalil meskipun tidak pas, tidak sesuai, dan berani untuk menekan lawannya, maka orang semacam ini lam yazal fi sakhatillah, senantiasa berada di bawah kemurkaan Allah. Allah akan murka kepada orang tersebut hatta yanzi'a, hingga ia meninggalkannya. Ini menunjukkan sepanjang dia berdebat terus dalam permusuhan tanpa ilmu, mungkin berjam
jam, selama itu pula Allah Subhanahu wa taala murka padanya. Namun kalau dia sudah meninggalkan perdebatan, maka kemurkaan Allah pun mereda. Dan murka Allah di antara tanda seseorang itu melakukan dosa besar, sebagaimana yang telah ma'ruf. Taib, hadis berikutnya, warawa Hajjaj ibnu Dinar wa huwa saduqun, dan diriwayatkan oleh Hajjaj bin Dinar, salah seorang perawi yang saduq, yang bisa diterima hadisnya, jujur. An Abi Ghalib an Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala. Tidaklah suatu kaum tersesat setelah mendapatkan hidayah yang mereka miliki, melainkan karena mereka berdebat. Tsumma tala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma dharabu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Dan tidaklah mereka memberikan permisalan kepadamu wahai Muhammad kecuali untuk apa? Berdebat. Memberi perumpamaan hanya untuk berdebat. Bahkan mereka adalah kaum yang suka menentang. Taib. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan, yang juga disahihkan oleh Al-Hakim, dan At-Tirmizi mengatakan hadisnya hasan sahih. Kesimpulannya hadis ini sahih. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan tidaklah suatu kaum tersesat setelah mendapatkan hidayah. Jadi mana yang lebih dulu, dapat hidayah dulu atau tersesat dulu? Dapat hidayah dulu. Seseorang sudah mendapatkan hidayah, petunjuk jalan kebenaran, namun dia menjadi tersesat. Ya, apa sebabnya? Illa utul jadala, melainkan karena mereka itu ahli di dalam berdebat. Ahli di dalam berdebat. Nah, ini menunjukkan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ahli debat itu tidak sepenuhnya membawa kebaikan bagi seseorang. Ahli debat itu tidak sepenuhnya membawa kebaikan bagi seseorang, karena tidak semua permasalahan itu bisa diperdebatkan atau bisa diselesaikan dengan debat. Justru yang paling dominan, banyak manusia mendapatkan hidayah dengan dakwah tanpa debat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana, dan dengan nasihat yang baik. Itu pada asalnya dakwah itu dengan hikmah, bukan dengan cari musuh, nantang debat sana sini. Menyuruh seseorang dengan hikmah, sampaikan kebenaran apa adanya dengan cara yang baik, dengan gaya bahasa selemah lembut mungkin. Itu hukum masalah Pak, dakwah seperti itu caranya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik pula. Namun ada kalanya kalau orang itu menentang, baru wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Nah, ini menunjukkan tidak asal debat. Sedangkan pembahasan kita itu debat kusir, asal debat, pokoknya bisa menjatuhkan musuh. Celah sedikit apapun digunakan untuk menjatuhkan lawan, meskipun gak ada hubungan dengan materinya. Ya. Nah,
Padahal orang ini sebelumnya mendapatkan apa? Hidayah. Tapi gara-gara ahli debat, maka hidayah itu lepas di dalam dirinya. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak masalah kita nggak pandai bicara, nggak masalah kalau kita itu tidak pandai beradu argumentasi. Cukup kita tahu kebenaran, kita sampaikan sebisa kita. Setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW apa? Bukan seorang yang memaksa. Wa ma anta bimusaitir. Engkau tidak memiliki saitarah, kemampuan menguasai mereka. Tugasmu hanya apa? Berdakwah. Itu Nabi SAW, yaitu mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat perdebatan antara Nabi SAW dengan orang-orang kufar, itu enggak banyak. Kebanyakan yang dapat dengan dakwah lemah lembut, hikmah. Namun inna li sahibil haqqi maqalan. Orang yang berada di atas kebenaran berhak memiliki ucapan untuk membantah orang yang menyimpang. Ada kalanya kita butuh apa? Adu argumentasi. Ketika musuh-musuh Allah itu membawakan dalil hujjah untuk kesesatan mereka, maka tentu harus ada ulama yang mumpuni yang menjatuhkan, menggugurkan argumentasi mereka. Namun tidak semua orang wajib untuk sampai pada tingkatan ini. Tidak semua orang wajib bisa debat. Karena agama itu bukan untuk diperdebatkan. Dan kenyataan yang ada, kebanyakan manusia itu berdakwah atau menerima dakwah dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan nasihat, dengan peringatan kadang-kadang. Disampaikan hadis-hadis ancaman tentang dosa. Selesai setelah itu tidak ada perdebatan. Barulah Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan hidayah kepada seseorang. Tapi mendapat hidayah karena debat itu jarang. Ya, mendapatkan hidayah karena debat itu apa? Jarang. Meskipun para ulama pada akhirnya tetap berdebat, tujuannya setidaknya menjelaskan kepada masyarakat yang terpengaruh ini keliru. Adapun orang yang didebat dapat hidayah atau tidak, itu bukan urusan. Ya, akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang mendapatkan atau orang terjatuh pada kesesatan setelah dapat hidayah itu karena apa? Ahli di dalam berdebat. Hadis berikutnya, wa yurwa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati zallatu alim wa jidalu munafiq bil Qur'an wa dunya tuqatti'u a'naqakum. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Di sini Al-Imam Az-Zahabi membawakan hadis dengan sighah yaitu majhul, diriwayatkan. Ini ada isyarat kalau hadis ini tidak sahih. Ya, diriwayatkan. Ini ada isyarat hadisnya tidak sahih, dan benar saja dalam catatan kaki disebutkan bahwa hadis ini mauquf sampai pada Ibnu Umar. Ya, jadi wal mauqufu huwa sahih. Menurut Imam Ad-Daraqutni bahwasanya hadis ini mauquf itu yang sahih. Mauquf itu apa, Pak? Hadis yang sampai hanya pada sahabat. Wama ya apa namanya? Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin fa huwa mauqufun zuqin. Dan apa yang kau sandarkan kepada sahabat berupa ucapan, maka itu adalah hadis mauquf yang telah diketahui. Nah, jadi ini bukan sabda Nabi SAW, tetapi ucapannya siapa? Ibnu Umar. Nah, bahwasanya Ibnu Umar mengatakan, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa umatku zallatu alim, ketergelinciran seorang ulama, seorang ahli ilmu,
Wajidalu munafiqin bil Quran, dan debatnya orang munafik dengan Al-Quran. Jadi orang munafik membawakan dalil-dalil dari Al-Quran untuk berdebat yang digunakan untuk menguatkan perbuatan mereka, untuk membenarkan perbuatan mereka. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dan dunia yang memutus leher-leher kalian. Maknanya dunia yang membinasakan kalian. Nah, hadis ini atau asar ini diriwayatkan oleh Yazid bin Abi Ziyad dari Mujahid dari Ibnu Umar. Nah, ini yang benar ya. Jadi ini adalah ucapan Ibnu Umar, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita perhatikan maknanya sahih. Maknanya sahih. Di antara hal yang dikhawatirkan. Karena kalau kita jumpai hadis dengan lafadz yang mirip, itu bukan 3 dosa ini. Ada yang tahu nggak? Nabi SAW pernah bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Nah, kalau itu hadisnya insya Allah sahih dari Nabi SAW. Adapun dengan lafaz ini, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, yang sahih ini adalah ucapannya siapa? Ibnu Umar. Tapi maknanya benar. Apa itu? Orang alim yang tergelincir. Kalau orang bodoh yang tergelincir, orang akan mengabaikan. Orang bodoh salah itu wajar. Tapi kalau ulama salah, apalagi ulama ini memiliki pengikut yang fanatik, maka hancurlah dunia. Para pengikut tidak melihat apa yang dibawa oleh ulama tersebut. Yang dia lihat adalah ketokohan yang ada. Pokoknya ulama saya tidak mungkin salah. Sehingga kalau seorang ulama tertipu dengan kefanatikan pengikutnya, lalu dia jatuh pada kesalahan dan ketergelinciran, maka akan sulit untuk mengakui kesalahan. Nah, disitulah bahayanya seorang ahli ilmu yang tergelincir. Ya, gengsi kan? Dia banyak pengikut, masa salah? Dia sudah banyak pengikut yang fanatik, yang mengagungkan, mengeluh-elukan. Ketahuan salah, ya malu. Akhirnya apa? Tidak mengaku salah. Nah, ini bahaya. Sehingga yang salah tetap dianggap benar, ya. Nah, dan yang kedua, jidalu munafiqin bil Quran, ahli orang munafik yang berdebat dengan membawa Al-Quran. Al-Quran kalamullah, tidak salah, tetapi yang membawakan belum tentu benar. Ya, tidak semua orang berdalil dengan Al-Quran bisa diterima dalilnya, tapi dilihat bagaimana cara dia beristidlal, bagaimana cara dia menggunakan dalil itu tepat atau tidak. Maka kalau sampai orang munafik membawa dalil Al-Quran untuk berdebat, maka ini bahaya. Karena apa? Orang-orang awam yang dia tidak tahu menahu tentang Al-Quran bisa tertipu. Loh, ini ada dalilnya ternyata. Nah, seperti itu. Ya, dan yang ketiga adalah dunia yang memutus leher-leher manusia. Baik. Kemudian hadis berikutnya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Berdebat yaitu memperdebatkan Al-Qur'an itu adalah kekufuran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dijelaskan secara panjang lebar oleh Syekh Mansur hafizahullah taala, hanya menerangkan derajat hadisnya. Saya hanya menyebutkan hadis ini diantaranya diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Lalu beliau menyampaikan panjang lebar, bahkan membawakan perawi-rawinya. Nah, kalau kita kan sukanya kesimpulan banyak. Sahih enggak sih? Ya. Taib. Nah, ternyata ada hadis yang mirip, yang sahih, yaitu dikeluarkan oleh Al-Mubarak Ibnu Abdul Jabbar dari haddatsana Ambasah
Wa lafdhuhu, dan lafadznya, ukhira kalamun fil qadari li syirari hadhil ummah wa mira'un fil qur'ani kufrun. Diakhirkan pembicaraan tentang takdir karena mereka yang mengingkari takdir adalah seburuk-buruk umat, dan memperdebatkan sesuatu di dalam Al-Quran adalah kekufuran. Dan kesimpulannya hadis ini sahih. Nah, sekarang apa makna memperdebatkan Al-Quran itu kekufuran? Maknanya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Allah tegaskan Al-Quran apa? Tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, orang memperdebatkan sesuatu tanda ada keraguan atau tidak? Tanda ada keraguan atau tidak? Ada. Jadi meragukan Al-Quran, akhirnya diperdebatkan. Maka sama dengan meragukan Al-Quran. Sedangkan Allah sebutkan Al-Quran tidak ada keraguan. Disinilah letak kekufurannya. Meragukan sesuatu yang telah jelas-jelas Allah jamin gak ada keraguannya, maka dia menentang firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang menentang firman Allah kufur. Nah, seperti itu. Taib, hadis berikutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man khasama fi batilin wa huwa ya'lam lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'a. Barang siapa yang berdebat dengan kebatilan sedangkan dia tahu bahwa itu apa? Batil, tapi dia pertahankan yaitu argumentasinya, maka ia senantiasa berada di dalam kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala hingga ia meninggalkannya. Tapi hadis ini mirip dengan hadis yang tadi kita baca di awal pertemuan ya. Nah, jadi kalau dalam hadis yang tadi berdebat dengan permusuhan tanpa ilmu. Kalau dalam hadis ini berdebat mempertahankan kebatilan padahal dia tahu kalau itu batil, maka dia senantiasa berada di dalam kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun derajat hadis ini adalah dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan kesimpulannya sanadnya sahih ya. Jadi hadis ini apa? Sahih. Apalagi ini mirip dengan hadis sebelumnya. Taib. Kemudian hadis berikutnya, wa yurwa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Yang paling aku khawatirkan menimpa umatku ini adalah setiap orang munafik yang pandai lisannya. Artinya pandai bersilat lidah. Apa silat lidah itu, Pak? Pandai ngeles. Kalau dalam bahasa Jawa ngeles. Ada bahasa Indonesia yang pas? Iya, bersilat lidah, tapi kan itu apa istilahnya ya? Majas gitu ya. Masa lidah silat. Masa lidah silat. Pandai memutar balik omongan, pandai ngeles ya. Sudah tahu salah tapi ngeyel, dan masih ada cara untuk membenarkan yaitu pendapatnya. Selalu ada cara untuk
menghindar dari kesalahan yang dia lakukan. Taib. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ad-Darqutni radhiyallahu taala atau rahimahullahu taala. Dan juga ada pula keterangan hadis ini diriwayatkan secara mauquf dan insyaallah ini yang sahih. Lagi-lagi hadis ini mauquf. Ya, di dalam atau riwayat Al-Bukhari. Taib. Nah, jadi dalam keterangan Ad-Darqutni dan juga Ibnu Katsir waqfuhu ala Umar. Jadi ini diketahui adalah ucapannya Umar bin Khattab. Kalau tadi Ibnu Umar kalau nggak salah ya. Kalau tadi yang diriwayatkan juga dari Nabi SAW itu adalah dari Ibnu Umar. Nah, 3 hal yang dikhawatirkan menimpa umat Nabi SAW. Adapun dalam hadis ini atau athar ini hanya satu saja, yaitu munafik yang pandai bersilat lidah. Dan hadis yang terakhir, wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al haya'u wal imyu syu'batani minal iman, wal badza'u wal bayanu syu'batani minan nifaq. Rasa malu dan sedikit berbicara, ya, itu adalah 2 cabang keimanan. Sedangkan tidak punya malu dengan apa? Banyak berbicara kotor, berbicara keji, dan pandai di dalam berkata-kata, al-bayan, itu adalah 2 cabang kemunafikan. 2 cabang kemunafikan. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan kesimpulannya sanadnya sahih. Sanadnya apa? Sahih. Meskipun ada penjelasan ada atau tanpa tambahan al-imyu. Wallahu a'lam bishawab. Namun insyaallah tidak hadis ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis lain yang sahih. Karena apa? Kalau kita perhatikan rasa malu dan sedikit bicara, ini di antara cabang keimanan. Ada hadis yang sahih enggak tentang hal ini? Ada. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'alaha, yang paling tinggi apa? Al-qaulu la ilaha illallah. Qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa imatatul adza 'anit thariq. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Dan rasa malu termasuk di antara cabang keimanan. Jadi malu termasuk di antara cabang keimanan, hadisnya sahih. Adapun al-iyyu, sedikit bicara, apakah termasuk cabang keimanan? Adakah hadis yang sahih? Ada. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menunjukkan apa? Cabang keimanan. Bicaralah yang baik atau diam. Bicara yang baik, kalau enggak bisa diam, menunjukkan banyak bicara atau sedikit bicara? Sedikit bicara. Ya, menunjukkan sedikit bicara. Jadi hadis ini sahih. Ya. Nah, dan lawannya, lawan dari 2 perangai ini tentu saja otomatis lawan dari keimanan. Dan lawan dari keimanan bisa 2 kemungkinan, kufur atau nifak. Kufur atau munafik. Dan ternyata di dalam hadis ini dijelaskan ini adalah cabang kemunafikan. Apa itu? Al-badha' wal bayan. Al-badha' itu adalah ucapan yang kotor, ucapan yang keji, menunjukkan kalau orang ini enggak punya malu.
Ya, misuan. Nah, ini kalau dalam bahasa apa? Jawa. Ucapan yang tidak pantas didengar oleh anak-anak, tapi dia tetap mengucapkan, nggak punya malu. Dan memang kita sedang mengalami krisis rasa malu. Kejahatan, keburukan yang harusnya seorang mukmin yang memiliki akal malu mengerjakannya, sekarang terang-terangan tersebar. Justru yang dengar yang malu, ya Pak. Orang tidak punya malu, muni apa gitu ya. Yang dengar yang risih. Padahal kita nggak ikut misu, nggak ikut mengumpat, nggak ikut bicara kotor. Tapi kita yang malu justru. Kebalik jemaah. Harusnya mereka yang malu berkata demikian. Ya. Nah, wal bayan dan al bayan. Apa itu al bayan? Fasahatul lisan. Lisannya itu fasih. Dijelaskan oleh Syekh Mansur hafizahullah, wal muradu bihi huna ma yakunu fihi itsmun minal fasahah, yaitu kefasihan yang di dalamnya mengandung dosa. Kahajwin au madhin bi ghairi haq, seperti orang menyakiti orang lain dengan syair-syairnya atau memuji orang lain tanpa hak. Baik, sudah masuk waktu Isya. Azan terlebih dahulu, tafadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah hadis yang terakhir yang kesimpulannya insyaallah sahih ya. Jadi terkait dengan pembahasan dosa besar yang ke-65 ini, termasuk di antara cabang kemunafikan wal bayan, al-badza wal bayan. Al-badza apa tadi? Bicara kotor, enggak punya malu. Sedangkan wal bayan apa tadi? Ucapan yang fasih. Ini yang terkait dengan pembahasan kita. Orang kalau bicara itu fasih, tapi ternyata tujuannya adalah untuk membenarkan kebatilan. Kita dapati hadis yang lain, misalkan Nabi SAW menjelaskan inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara bayan, ucapan atau penjelasan, atau kalau kita maknai dengan makna yang sama dengan hadis ini, di antara kefasihan di dalam berbicara ada sihir. Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara kefasihan di dalam berbicara itu ada sihirnya. Orang terpana. Dan biasanya ucapan yang indah, ucapan yang fasih itu didapati di dalam apa? Syair. Dan apa pepatah Arab mengatakan tentang syair? A'dzabu syi'ru a'dzabu syi'ri akdzabuhu. A'dzabu syi'ri akdzabuhu. Syair yang paling indah itu yang paling dusta. Jadi semakin dusta maka syair itu semakin tinggi nilainya. Nah, sedangkan kita ketahui di antara sifat orang munafik apa? Kalau bicara dusta. Maka tepat sekali dua cabang kemunafikan adalah orang yang bicara kotor, tidak punya malu, dan orang yang ahli di dalam berkata-kata untuk membela kebatilannya. Wallahu taala a'lam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, dosa besar yang ke-66 biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Tafadhal, silahkan. Tidak ada? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.